menangis. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia setiap saat. Jadi pertemuan kita kali ini saya bakal membahas sebuah series drakor yang berjudul Course in Romance, yang menceritakan kepada seorang ibu berhati emas yang harus menghadapi dunia kursus swasta yang keras saat putrinya mencoba masuk ke kelas pengajar matematika terkenal. Pasti kali ini akan seru sekali. Sebelum lanjut, bayar parkir terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Baik, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai kepada keadaan tempat akademi swasta, tepatnya di Korea. Seluruh orang tua wali murid sedang mengantri untuk mendaftarkan anaknya ke akademi swasta bergengsi yang digurui oleh seorang guru bintang matematika. Semua orang tua wali murid rela melakukan apa saja untuk masa depan anaknya. Kita diperlihatkan kepada wanita bernama Nam Heng-son sedang buru-buru untuk mengantarkan pesanan pelanggannya. Dia adalah pemilik banjan terbaik bangsa, atau lebih dikenal di Indonesia adalah warteg. Dia juga adalah mantan atlet nasional di Korea, namun dia harus berhenti karena mengurus anak kakaknya yang tak bertanggung jawab. Heng-son mengalami masalah saat dia terkejut karena ada orang yang tiba-tiba lewat di depannya dan membuatnya terjatuh. Dia tak sengaja merusak poster guru bintang matematika bernama Choi Chi-yeon. Saat kembali ke toko makanannya, dia bercerita kepada sahabatnya bernama Kim Yong-jo. Dia mengatakan mengapa para orang tua rela mengantri panjang hanya demi sebuah akademi di sini. Di lain sisi, Choi Chi, si guru bintang itu, sedang membuat sebuah iklan yang dibarengi dengan perkelahian dan juga rumus matematika. Sutradaranya meminta tag ulang karena dia minta ada gerakan khususnya yang harus dimunculkan di iklannya. Setelah selesai, ternyata tendangannya terlalu ke atas dan sutradaranya meminta agar aktingnya diulang 10 menit saja. Namun bagi dirinya, waktu 10 menit itu berharga, jadi dia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Choi Chi memiliki teman sekaligus asisten yang bernama Jin Yi-sang, sering dipanggil Ji. Choi Chi takut saat dia mengajar anak-anak tidak memperhatikannya. Ji yang percaya Choi Chi membuatnya yakin kalau anak-anak akan mendengarkannya. Ji menerima info kalau Song Jun Ho, guru matematika dari Perfect M, sudah mulai siaran pembahasan soal kelas 3. Ji menyuruh Choi Chi untuk melihatnya lewat tautan siaran itu. Namun Choi Chi yang percaya kalau dia guru bintang matematika membiarkan dia siaran langsung duluan pertama. Choi Chi yang gak mau kalah menyuruh Ji segera mengebut pergi ke akademinya. Setelah sampai, Choi Chi langsung melakukan siaran langsung untuk menyaingi Song Jun. Hingga benar saja penonton Song Jun turun drastis ketika Choi Chi menyiarkan ujian uji coba untuk kelas 3 SMA. Choi Chi menang karena Song Jun tidak bisa menyelesaikan soal yang amat sulit. Karena kemenangannya itu, banner Pak Choi Chi dikibarkan. Di sini juga ada Bang Suah yang sedang menanyakan hasil ujiannya kepada Nam Heai. Sebenarnya Bang Suah tidak suka dengan Hea. Suah mengatakan kepada ibunya kalau dia akan menjadi peringkat pertama di sekolah. Serontak dengar itu, ibunya langsung bangga dan bahagia bahwa anaknya bisa mendapatkan peringkat pertama. Di sisi lain, Hea mengobrol dengan Danji. Danji menyarankan Hea untuk ikut kelas akademi Pak Choi Chi karena Suah selalu mendapatkan peringkat 1 setelah ikut akademi itu. Gak mau ambil pusing, Hea mengajak Danji untuk mencari udara segar sebelum Danji masuk ke kelas. Mereka pun akhirnya mencari udara segar. Singkatnya, Hea mengambil promosi dari Pak Choi Chi dan pulang. Ternyata Hea adalah ponakannya Nam Heng-son yang telah dianggap anak olehnya. Heng-son bertanya soal ujiannya, namun Hea tidak berhasil. Di sini juga kita dikenalkan kepada pamannya bernama Nam Jae-wo. Jae-wo seorang pria culun yang membantu kakaknya untuk berjualan. Di lain sisi, di sebuah akademi, Pak Choi Chi mengajarkan bimbel kepada anak-anak pelajaran matematika yang bisa membantu semuanya untuk menyelesaikan soal ujian di kelas mereka masing-masing. Penjelasan Choi Chi masuk di akal dan mudah dipahami. Bukan hanya itu, dia juga tampan dan pintar membuat suasana belajarnya menjadi asik. Selesai mengajar, Pak Choi Chi selalu terbayang satu muridnya, entah apa yang terjadi di masa lalunya. Choi Chi diberikan bingkisan makanan oleh seluruh muridnya, dan ada satu siswi yang tak sempat memberinya bingkisan. Ibunya Suah belanja ke wartegnya Heng-son dan memberitahunya kalau anak dia akan mendapatkan peringkat pertama. Karena kebahagiaan itu, ibunya Suah akan mentraktir temannya. Choi Chi menyuruh Ji untuk membuang semua makanan dari muridnya dan tidak boleh ada yang tahu.
Ji memberinya makanan karena dia sudah tak makan seharian. Namun saat makan dia langsung mengalami kontraksi dan membuatnya muntah-muntah. Karena itulah dia menyuruh Ji untuk membuang semua makanan dari muridnya. Di lain sisi Danji pulang dan kedua orang tuanya sedang bertengkar. Kedua orang tuanya harus pisah karena hanya ada masalah. Jadi di rumah itu hanyalah Danji dan juga ibunya. Nilai Danji juga sangat membuat ibunya kecewa. Ibunya kesal karena dia akan menjadi apa nantinya. Danji terus belajar karena tak mau membuat ibunya kecewa lagi. Keesokan harinya Jaewook tidak enak badan karena dia seharian menonton film Predator. Di lain sisi Choichi sampai di rumahnya. Dia berjalan sendiri dan tiba-tiba murid yang tadi tidak berhasil memberikannya bingkisan masuk ke kamarnya. Choichi langsung memesankan taksi untuk menyuruhnya pulang. Namun siswi itu malah langsung memeluknya. Di kejauhan saat Choichi dipeluk ada seseorang misterius yang memotonya. Keesokan harinya Jaewook harus dirawat inap dan Hengson suruh membayar administrasinya. Hengson sangat menyayangi adiknya walaupun culun dan sedikit nyebelin. Hea yang ingin sekali masuk ke akademi Choichi membuang posternya karena dia tak mampu membayar masuk akademinya. Hea harus tertusuk jarum karena esok hari dia harus mengumpulkan tugas jahitannya. Di lain sisi, Choichi sangat kelelahan dan meminum obat yang meredakan penyakitnya. Choichi tidak bisa tidur karena dia sangat stres malam itu. Dia pindah tidur tempat dan mulai tertidur. Namun bayangan siswi misterius selalu muncul di pikirannya. Pagi harinya, Choichi ditelepon oleh Ji. Dia diberitahu untuk segera membuka studi hard atau komunitas murid daring. Choichi akhirnya mengeceknya dan benar saja foto pelukannya tersebar di situs tersebut. Pikiran Choichi semakin buruk. Ji membacakan komentar yang dimana di dalamnya ada pro dan kontra. Ji sudah menghapus postingannya yang terkait Choichi dan Ji sudah membuat Choichi tenang. Namun tiba-tiba datang pegawai akademi di situ memberitahunya kalau siswi yang bersangkutan memposting postingannya dan captionnya itu aku dan Pak Choichi memang berpacaran. Melihat itu, Choichi kembali stres. Karena keadaan itu, kelas akademi Choichi dibatalkan hari itu. Semua murid sangat kecewa dan menimbulkan isu kalau rumor itu benar adanya. Ibu-ibu wali murid juga malah ngegosip tentang Pak Choichi. Namun sebagian orang percaya kalau Choichi tidak begitu. Choichi sangat kurus karena dia jarang makan makanan yang bergizi. Karena itu Ji kesal kepadanya karena dia sangat sayang kepada Choichi. Setelah di rumah sakit, Ji akan pergi membayar parkir dan Choichi menunggunya. Namun Jaewook malah memotonya dari belakang. Choichi yang masih trauma soal semalam, dia meminta paksa HP Jaewook untuk menghapus foto yang barusan tadi dia foto. Hingga datang Hengson untuk memisahkan mereka. Choichi kabur membawa HP-nya dan dikejar oleh Hengson. Kecepatan Hengson bisa Choichi hitung dan tahu dia bakal kalah jika terus berlari. Karena itulah dia punya cara untuk lari dari kejaran Hengson. Di toilet pria, Hengson menunggu Choichi yang sedang bersembunyi di dalamnya. Namun tiba-tiba ada security di situ dan mengusirnya keluar. Choichi mengecek fotonya dan ternyata hanya foto harimau di jaketnya. Choichi ingin mengembalikan HP-nya dan ditelepon oleh Hengson. Ternyata Hengson di belakangnya. Karena ketakutan, Choichi melempar HP-nya dan mengalami kerusakan. Choichi kabur dan menyuruh Ji cepat-cepat berangkat. Hengson sangat kecewa dan tidak punya uang untuk memperbaikinya. Jaewook sangat kecewa kepada kakaknya karena HP miliknya rusak. Di lain sisi, Suwa akan dipastikan akan mendapatkan peringkat pertama. Saat jahitan mereka dinilai, jahitan Hea ditertawakan oleh semua murid. Saat pulang sekolah, Hea kehujanan dan diajak oleh ibunya Suwa. Hea menolaknya dan lebih memilih membeli payung dan hujan-hujanan. Jaewook tidak ingin makan karena HP-nya rusak. Hea basah kuyup dan diomelin oleh Hengson. Hea disuruh membuatkan masakan untuk pamannya karena pamannya menyukainya. Pada akhirnya Hea mengeluarkan semua unek-uneknya dan berkata Suwa saja selalu diperhatikan orang tuanya. Kenapa dia tidak? Hea langsung pergi meninggalkan Hengson. Di lain sisi, Ji menemukan tempat makan milik Hengson dan akan membelinya untuk Choichi. Ji langsung membawakannya untuk Choichi. Awalnya Choichi menolaknya karena percuma saja dia makan hanya membuat perutnya sakit. Tapi Ji yang kasihan kepadanya menyuruhnya makan daripada harus dirawat karena kekurangan gizi. Hengson menyusul Hea untuk dibujuk agar dia mau kembali pulang ke rumah.
Hengson meminta penjelasan kepadanya kenapa dia bersikap seperti itu. Ternyata Hea ingin didaftarkan ke akademinya Choichi. Di sisi lain, Choichi memakan masakan yang dibawa Ji. Ternyata masakan itu membuatnya nafsu makan dan rasanya familiar baginya. Bukan hanya itu, dia juga tidak muntah saat memakan makanan tersebut. Cerita dimundurkan ketika Choichi memakan makanan dari ibu pemilik resep tersebut, dan ternyata di situ juga ada Jaewook. Cita-cita Choichi ingin menjadi guru bintang atas dasar keinginan ayahnya. Choichi menerima telepon dan ternyata ayahnya baru saja meninggal dunia. Lama-lama Choichi ditawarkan makanan kembali oleh pemilik toko itu. Awalnya Choichi menolak karena dia tidak punya token. Dengan baik hati si ibu itu menawarkannya dengan gratis. Ternyata anak dari si ibu itu adalah Hengson. Di situ mereka kedatangan anak kecil yaitu Hea. Hea diantarkan ibunya lalu kemudian pergi. Hea menunjukkan kalau ibunya pergi ke arah timur. Si ibu pemilik toko itu kemudian mengejarnya. Namun sangat disayangkan si ibu itu harus tewas tertabrak mobil. Hengson izin kepada pelatih karena dia harus mengurus Hea. Hengson dimarahi oleh pelatihnya. Pada akhirnya Hengson mengundurkan diri. Hea pulang sekolah namun Hengson telat menjemputnya. Hea ngambek dan dibujuk akan dibelikan es krim oleh Hengson. Hea meminta satu permintaan kepada Hengson agar dia bisa memanggil ibu kepada Hengson. Akhirnya mereka berdua menjadi seperti anak dan ibu. Begitulah cerita masa lalu mereka yang dimana Choichi juga pernah bertemu dengan Hengson beberapa tahun yang lalu. Sampai Hengson menemukan sahabatnya itu. Dengan omongan sahabatnya, dia mau kalau Hea bergabung di kelas akademi itu. Hengson dipanggil oleh gurunya Hea karena Hea sudah lumayan pintar dan memerlukan sedikit dorongan saja. Hengson menanyakan informasi kapan pendaftaran kelas Choichi itu dibuka. Dengan secara kebetulan sekali pendaftaran itu akan dibuka esok hari. Guru itu memberikan sebuah situs yaitu skimom.com. Itu adalah sebuah situs yang menjelaskan tips untuk mendaftar di kelas akademi Pak Choichi. Seperti biasa, ibu-ibu rumpi berdiskusi untuk mendaftarkan anak-anaknya itu. Di lain sisi, Choichi suasana hatinya sedang bergembira. Choichi menanyakan tempat makanan itu kembali kepada Ji. Ji sangat senang mendengarnya. Choichi melakukan Q&A atau tanya jawab bagi para orang tua wali murid. Q&A itu berjalan dengan lancar. Di lain sisi, Hengson sedang menyusun rencana agar Hea bisa masuk ke akademi Choichi. Tiba-tiba Choichi datang ke tempatnya Hengson. Awalnya dia ingin makan dan dia malah melihat Hengson. Choichi ketakutan karena kemarin dia melempar HP milik Jaewook. Choichi langsung meminta Ji untuk pergi dari tempat. Menurut situs yang memberinya tips, pendaftaran itu dibuka pada jam 10 siang dan harus mengantri pada jam 7 pagi. Jadi mereka akan membuka wartegnya pada jam 12 siang. Di lain sisi, Choichi yang lapar terpaksa memakan makanan restoran lain. Awalnya sama saja makanan itu terasa sangat enak, tapi tak lama kemudian dia malah sakit perut dan muntah-muntah kembali. Choichi terpaksa membuang makanannya itu. Di pagi hari, semua orang tua wali murid bersiap-siap dan berlomba-lomba untuk mendapatkan nomor antriannya. Hengson buru-buru dan ternyata ada Choichi yang menyamar untuk membeli makanan. Akan tetapi wartegnya tutup dan akan buka sekitar jam 12. Choichi ingin memastikan apakah benar jam 12 siang dia akan buka. Hengson berkata sudah pasti jam segitu mereka akan buka. Ternyata antriannya sudah panjang dan pembagian nomor antrian akan dimulai. Hengson menyapa ibunya Sua dan ibunya Sua sudah mendapatkan nomor antrian. Ketika tersisa satu orang lagi, Hengson kaget dan ternyata orang di depannya tidak mengambil nomor antrian tersebut. Di SMA Urim, Hea ditelepon dan berhasil mendaftar di akademi Sua yang mendengarnya sedikit kurang suka kepadanya. Di lain sisi, tepatnya jam 12 siang, Choichi datang kembali ke tempat Hengson. Choichi tak sengaja mendengar perbincangan mereka berdua dan HP Jaewook sangat mahal untuk diperbaiki. Choichi mengisi kartu keanggotaan warteg itu. Choichi memakan makanannya dengan sangat lahap. Yang Ju mengatakan kepada Hengson kalau cowok berkacamata hitam itu suka kepadanya karena dia selalu menatapnya ketika dia memilih makanan. Hengson masih perawan dan belum pernah merasakan. Hea memberikan hadiah kepada Hengson berupa jahitannya itu. Hea berterima kasih kepada Hengson karena Hea bisa belajar di akademi Pak Choichi. Di lain sisi, Sua terlihat murung karena Hea juga masuk ke akademi itu. Dia sangat benci kepada Hea karena dia sok baik kepadanya. Sua takut Hea bisa menyainginya. Setelah pulang mengajar, Choichi menyuruh Ji pulang dan akan menyetir sendiri karena takut dia lupa cara menyetir. Namun dia membawakan ponsel iPhone 14 Pro Max untuk diberikan kepada Hengson. Di lain sisi, murid si penguntit asik teleponan sendiri di tengah jalan. Namun tiba-tiba
saja dia terkena peluru bulat yang dilakukan oleh orang misterius. Choi-Chi datang ke wartegnya Heng-son dan memberikan ponselnya itu kepadanya. Esokan harinya Heng-son cerita kepada Yong-ju soal semalam. Namun karena tidak enak, Heng-son akan mengembalikan ponsel itu. Di lain sisi, Sua tidak memperhatikan guru matematika yang sedang mengajarnya. Guru itu terlihat kesal dan menyuruh Sua menghormati guru. Choi-Chi ke toko buku dan dia tak sengaja bertemu dengan Jeonjong. Mereka membicarakan soal kejadian dulu yang dimana seorang siswi bernama Yeon Seok tewas pada kejadian dulu. Namun Choi-Chi tidak menelepon orang tua wali murid dan malah diam. Jeonjong mengatakan seharusnya dia merasa bersalah. Dia terngiang-ngiang soal omongan Jeonjong dan merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya dulu. Keesokan harinya Jae-wo melihat poster Choi-Chi dan mengingat semua kejadian di rumah sakit dulu. Jae-wo terus bertanya siapa dia. Tentu Heng-son tidak tahu apa yang dimaksud oleh Jae-wo. Heng-son mengirim pesan kepada Choi-Chi lewat nomor keanggotaannya. Hea duduk di sebelah Sua dan dia disuruh pindah tempat ke belakang. Pada akhirnya Choi-Chi mengajarnya dan dengan pembahasan yang mudah dipahami semua murid belajar dengan sungguh-sungguh. Hea menceritakan bagaimana Choi-Chi mengajar di Akademi Fred. Jae-wo masih memikirkan siapa dia hingga datang Choi-Chi karena menerima pesan darinya. Heng-son ingin mengembalikan ponsel pemberiannya, tapi Jae-wo seperti mengenali Choi-Chi. Seketika semuanya terdiam dan Choi-Chi beralasan akan pergi. Setelah dibuka topi dan kacamatanya, Choi-Chi ketahuan. Heng-son memarahinya karena kejadian ponsel yang rusak. Heng-son tetap memaksa untuk mengembalikan ponsel itu. Tapi tiba-tiba semua orang tiarap karena seperti ada yang mengincar Choi-Chi. Tentu dengan benda yang sama, yaitu seperti peluru bulat. Dan cerita pun bersambung. Nah, apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka semua bisa menemukan orang misterius tersebut? Atau akankah siswi yang tewas dulu akan bisa dikuak kasusnya? Silahkan subscribe, like, dan komen ya, agar kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya izin pamit dan sampai jumpa di konten selanjutnya.